Ini akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, bayangkan kalau misalkan Anda dari seorang guru honorer di suatu sekolah yang bahkan untuk digaji pun Anda harus menunggu ketidakpastian dari sekolah karena gaji Anda tidak dibayar oleh dinas langsung dan belum tentu Anda mendapatkan gaji yang sepadan dengan kerja keras Anda dalam mengajar. Atau bayangkan jika Anda adalah seorang anak sekolah dari sebuah daerah terpencil yang bahkan untuk mendapatkan fasilitas memadai seperti buku, seragam, atau bisa sekolah dengan nyaman saja dengan bangku yang bagus dan papan tulis yang baru itu sangat amat sulit. Dan bayangkan Anda masih harus mengalami kesulitan-kesulitan lainnya dengan dipotongnya dana bos hanya untuk sebuah iming-iming untuk mendapatkan makan siang gratis di sekolah. Masuk ke dalam karakterisasi yang akan saya bawakan yaitu 3, dana bos, sekolah, dan juga siswa itu sendiri. Yaitu yang pertama, dana bos. Kami yakin di sini dana bos hadir untuk memperbaiki masalah dari non personalia sekolah itu sendiri. Di mana di sini dana bos hadir seharusnya bisa untuk menunjang dari suatu pendidikan agar dapat menyediakan fasilitas yang baik dan nyaman tidak hanya untuk para siswa tapi untuk seluruh anggota sekolah. Bayangkan saja jika Anda adalah seorang anak sekolah tapi untuk mendapatkan kursi belajar pun masih kursi belajar yang reot, dan untuk mengadakan praktikum pun Anda tidak memiliki laboratorium, atau sesimpel untuk mengadakan kegiatan ibadah sehari-hari Anda pun Anda masih harus beribadah di tempat luar dan tidak disediakan oleh sekolah itu sendiri. Maka dari itu pada akhirnya dana bos itu hadir untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut, di mana dana bos harusnya bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengadakan fasilitas yang baik untuk sekolah itu sendiri. Namun di sini harus disadari bahwa pembagian dari dana bos itu juga diberikan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Namun faktanya masih banyak sekali sekolah yang belum bisa terbantu dengan adanya dana bos ini. Kemudian yang kedua, tentu saja sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi para siswa untuk belajar. Sekolah harus menyediakan fasilitas yang memadai bagi para anggota sekolahnya itu sendiri, tidak hanya untuk siswa tapi untuk seluruh perangkat sekolah. Dan tentu saja sekolah hadir untuk mensejahterakan para anggota sekolahnya itu sendiri. Dengan adanya dana bos ini, tentu saja sekolah bisa menggunakan dananya untuk menggaji para guru-guru honorer yang sudah bekerja untuk mengajar di sekolah, yang mana tentu saja hal itu akan lebih bermanfaat dibandingkan Anda menggunakan dana tersebut untuk memberikan makan gratis yang bahkan pun tidak jelas sistemnya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah siswa. Tentu saja siswa itu lebih membutuhkan lingkungan yang nyaman dan juga memadai untuk belajar. Siswa lebih membutuhkan fasilitas sekolah untuk menunjang pembelajarannya dibandingkan mereka harus memikirkan makan siang enak yang apa untuk ketika sekolah menyediakannya nanti. Di sini juga siswa seharusnya bisa mendapatkan fasilitas yang baik sehingga pada akhirnya pun siswa dapat menyerap pembelajaran dengan baik nantinya di sekolah dan mereka dapat berprestasi dan juga memberikan kontribusi besar bagi negara di masa depan. Masuk ke dalam justifikasi yang akan saya bawakan mengapa pada akhirnya kami menolak adanya pemotongan dana bos untuk mengadakan program makan siang ini. Yaitu yang pertama, dari status quo-nya sendiri. Status quo-nya pun masih banyak sekolah, baik itu di daerah terpencil atau di kota, yang masih membutuhkan banyak sekali bantuan dari secara fasilitas. Masih banyak sekolah yang bisa dikatakan tidak layak untuk dijadikan tempat belajar, dan masih banyak tidak meratanya pembangunan sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Hal ini tentu saja krusial, di mana di sini dana bos harusnya hadir untuk dapat membantu para sekolah-sekolah ini untuk menyediakan fasilitas yang baik, sehingga pada akhirnya pun sekolah dapat berperan sebagaimana fungsinya, yaitu menjadi tempat pendidik bagi para siswa dan juga tempat mensejahterakan para guru-gurunya sendiri. Namun urgensi apa yang kami bawakan? Urgensi yang kami bawakan di sini jelas. Kami ingin adanya pengalokasian dana bos yang digunakan sebagai perbaikan dan pemerataan sekolah di seluruh Indonesia. Pre-M, mungkin lawan akan bilang bahwa pada akhirnya masih banyak juga anak sekolah di daerah terpencil yang bahkan untuk makan sehari-hari saja pun tidak mampu. Namun di sini kami akan menjawab, justru apakah anak-anak yang kesulitan? Pertanyaan dari kami adalah, apakah anak-anak yang kesulitan ini adalah anak-anak sekolah? Karena dari adanya program makan siang gratis pun mereka bilang bahwa mereka hanya menargetkan anak-anak sekolah. Sementara di sini banyak sekali anak-anak di daerah terpencil yang tidak mampu makan pun mereka nyatanya bukanlah anak sekolah, sehingga pada akhirnya mereka pun ketika program ini diadakan tidak akan mendapat benefit apapun dari program ini. Kemudian juga, apakah pemberian makan gratis itu akan menyelesaikan masalah yang lebih krusial, misalnya seperti masalah pemerataan pendidikan? Karena di sini kita tahu bahwa masalah dari makan siang gratis ini tidak sesimpel itu, dan masih banyak lagi masalah-masalah lain yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah seperti pemerataan pendidikan di seluruh daerah, yang mana kita tahu bahwa di Indonesia sendiri masih banyak masalah-masalah tentang pemerataan pendidikan yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Kemudian masuk pada alasan utama kenapa pada akhirnya kami menolak perdebatan kali ini.
Yaitu yang pertama, tidak adanya urgensi yang jelas dari pemotongan dana BOS ini. Tentu saja tidak ada urgensi yang jelas dari awal, tidak adanya urgensi yang jelas dari pemerintah tentang bagaimana pada akhirnya mereka harus memotong dana BOS untuk pengadaan program gratis dari makan siang ini. Kalaupun ini untuk memecahkan masalah seperti gizi buruk dan pencegahan stunting seperti yang digaungkan dari tujuan pengadaan program ini, justru menurut kami hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah utama itu sendiri dan hanya akan menambahkan masalah baru seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti tidak sejahteranya guru honor, kemudian tidak akan memperbaiki fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dana BOS ini seharusnya bisa digunakan untuk sebaik-baiknya dalam kesejahteraan para perangkat sekolah dan membuat siswa bisa lebih nyaman dalam belajar. Namun justru dana BOS ini dipotong hanya untuk sebuah makan siang gratis yang bahkan kami pun tidak yakin bahwa hal ini akan mencakup seluruh sekolah yang ada di Indonesia, apalagi sekolah-sekolah yang daerahnya terpencil dan untuk aksesibilitas ke dalam sekolahnya saja sudah sulit. Dan yang terakhir, akan lebih baik jika akan lebih banyak pihak yang dirugikan dalam hal ini ketika pada akhirnya dana BOS dipotong untuk menggunakan mendanai program makan siang gratis ini. Pun pada akhirnya guru-guru honorer akan semakin tidak sejahtera dan para siswa tidak mendapatkan fasilitas sekolah yang memadai pada akhirnya. Base case skenario dari hal kami di mana ketika pada akhirnya pengalokasian dana ini tidak digunakan untuk makan siang gratis namun untuk hal lain, maka akan lebih banyak sekali sekolah yang dapat memperbaiki fasilitas sekolah mereka dan pemerataan pendidikan justru akan lebih terjamin dan terjadi di sisi kami karena sekolah dibiarkan untuk mengatur dana BOS mereka sendiri untuk keperluan sekolah dan mereka tidak harus dipotong hanya untuk sebuah makan siang gratis saja. Namun worst case skenario dari sisi kami masih akan mungkin yang dikhawatirkan dari tim musuh adalah masih banyak anak yang tidak mendapatkan gizi baik dan dari makanan sehari-hari mereka. Namun justru dalam sisi kami, itu adalah tugas pemerintah untuk menyediakan makan pangan yang murah agar para orang tua dapat memberikan makanan yang lebih bergizi bagi anak-anaknya dan sekolah bisa memberikan fasilitas yang lebih baik seperti menyediakan kantin yang dengan makanan yang bergizi misalnya. Oleh karena itu, stand kami jelas, kami berada dalam tim pemerintah.